Ya, setelah tadi teman-teman sudah berhasil sedikit memahami mengenai kontribusi apa dan kenapa kita harus menjadi seorang content creator. Tadi sudah saya bagikan, di mana ada 400.000 peluang tercipta karena adanya satu platform, yaitu adalah YouTube. Itu masih satu platform ya teman-teman ya. Kita belum ngomongin TikTok, kita belum ngomongin Instagram dan berbagai platform multi-platform lainnya. Nah, tidak hanya itu, bertumbuh pula 7,4 triliun PDB untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini salah satu hal yang menjadi dasar opportunity yang besar dipastikan dengan pertumbuhan SDM dan kebutuhan penggunaan sosial media. Ini sangat-sangat bisa teman-teman maksimalkan ketika teman-teman ingin memulai menjadi seorang content creator. Ya, lantas saya harus menjadi seorang content creator yang banyak viewers? Tidak juga. Teman-teman bisa tawarkan skill teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Dan apa saja? Mari kita mulai. Pertama, teman-teman membuat konten tidak harus saja teman-teman harus famous, populer, banyak yang nonton gitu ya. Atau teman-teman bisa belajar bagaimana mengelola sosial media dan akhirnya teman-teman menjadi edukator yang berkualitas untuk berbagai kalangan. Khususnya banyak UMKM di masa saat ini butuh wawasan dan pengetahuan. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman, menawarkan jasa teman-teman sekalian untuk melakukan ataupun menawarkan kesempatan untuk mengembangkan skill dan kompetensi orang lain dari apa yang teman-teman tawarkan. Berikutnya, teman-teman yang misalnya saya suka bermusik gitu ya teman-teman ya, jangan hanya berpikir bahwasanya saya bisa dapat penghasilan dari banyaknya jumlah viewers yang tayang di channel saya. Teman-teman bisa melakukan streaming setiap hari. Nah, banyak orang yang bisa teman-teman berikan ataupun mungkin bisa request, tapi harus lakukan yang disebut sebagai fitur donasi ataupun mungkin gift. Nah, ini bisa teman-teman lakukan untuk melakukan pertumbuhan, yaitu selain musikalitas teman-teman sekalian, teman-teman juga bisa meningkatkan yang disebut sebagai penghasilan ataupun pendapatan kalian ya. Nah, tidak hanya itu, mungkin teman-teman ingin memperluas jangkauan untuk keperluan media. Buat teman-teman yang suka mengelola sosial media, banyak contohnya. Seperti salah satu media yaitu adalah berbagai media online yang teman-teman temui, tentunya mereka sudah sangat-sangat bisa mendapatkan penghasilan dari memaksimalkan sosial media yang ada, yaitu terhubung dengan audiens yang baru, dan itu bisa menjadi sumber pendapatan karena adanya feedback dari brand yang masuk ke media tersebut. Jadi banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini tentunya beririsan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada, di mana di masa saat ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya wadah bagi industri kreatif untuk berkembang tidak hanya lagi, kalau dulu kita bergantung ya teman-teman ya, harus adanya sebuah konser, harus adanya sebuah event ya teman-teman ya. Sekarang adanya sosial media membantu kita untuk bisa dan mudah dikenal. Dan ini juga bisa menjadi landasan dasar kenapa teman-teman mengaplikasikan sosial media dengan baik. Karena bisa memperkenalkan, mempromosikan diri kalian ataupun produk yang kalian tawarkan. Dan justru teman-teman juga bisa mengaplikasikan, memajukan UMKM di Indonesia. Caranya seperti apa? Ya, memberikan pelatihan, memberikan pemahaman mengenai bagaimana mereka bisa memaksimalkan UMKM-nya untuk melakukan proses pembuatan konten affiliate, lalu mereka aplikasikan dan mereka bisa mendapatkan bonus dari affiliate yang mereka buat dari video-video affiliate produk mereka. Nah, ini adalah berbagai salah satu gambaran bahwasanya teman-teman sekalian, peluang saat ini sudah semakin optimal. Dan kita mengetahui bersama, jumlah UMKM di Indonesia sangat-sangat begitu besar. Ya teman-teman ya, hampir kalau saya tidak salah mengutip, yaitu 60 juta UMKM di Indonesia saat ini. Hanya 9%-nya saja, berikut data yang saya bagikan, yang sudah bisa berperan langsung menggunakan yaitu adalah e-commerce atau mungkin sosial media untuk membantu mendorong mempromosikan produk mereka. Ya, 60 juta berarti masih begitu banyak, karena hanya 9% dari 60 juta UMKM yang butuh jasa kamu. Ini opportunity. Kalau kamu tidak melihat ini sebagai peluang, ya sayang aja. Bayangkan ada 2, 3, sampai 4 yang bisa kamu kelola untuk menjadi seorang pengelola sosial media daripada UMKM. Tentu ini akan menjadi peluang yang bagus. Ataupun teman-teman menjadi tenaga ahli. Tenaga ahli itu seperti apa? Ya udah membuat
konten untuk keperluan sebuah program event ataupun tidak hanya UMKM ya, mungkin kalau teman-teman masuk ke pemerintahan seperti itu teman-teman bisa menjadi tenaga ahli, dan itu juga cukup baik untuk teman-teman dapatkan. Dan peluang-peluang ini bisa sangat-sangat besar untuk teman-teman dapatkan. Mungkin kalau teman-teman berpikir lebih jauh lagi ya teman-teman ya saya ingin membuat yaitu adalah production house sendiri gitu ya, menjual jasa seperti membuat konten iklan, membuat video untuk company profile, dan banyak lagi. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang baik untuk teman-teman sekalian. Dan data UMKM ini sangat besar di Indonesia, dan ini perlu teman-teman lakukan untuk mendorong meningkatkan sumber income yang teman-teman dapatkan. Selain teman-teman dapat mungkin dari perusahaan tempat teman-teman bekerja, juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan selama teman-teman ada di rumah. Nah, lantas apa yang bisa kita dapatkan Kak kalau kita membuat konten? Jasa-jasa apa sih gitu ya? Tapi saya nggak punya followers gitu. Konteksnya saya itu cuma punya skill deh gitu ya. Nah, sementara saya pengen dapat income tambahan. Nah, apa yang melatar belakangnya saya untuk menjadi content creator, dan apa yang bisa saya tawarkan jasa-jasanya? Banyak sekali teman-teman ya. Mungkin saya bisa mention satu persatu ke teman-teman sekalian. Pertama, jasa content writer. Ini adalah salah satu jasa yang bisa teman-teman tawarkan. Banyak UMKM ataupun mungkin berkolaborasi dengan instansi pemerintah ya teman-teman ya. Mereka sangat-sangat membutuhkan jasa-jasa ini. Karena kadang mungkin secara pribadi kita bisa mengaplikasikan jasa itu untuk kita pribadi, tapi bisa juga kita tawarkan ke orang lain. Gunakan dan buat portfolio teman-teman sekalian, dan tawarkan jasa kalian sebagai tenaga ahli mungkin, seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun sebagai mentor atau instruktur. Ini sangat penting dan bagus untuk meningkatkan penghasilan teman-teman, ataupun jual jasa content writer-nya. Nah, berikutnya, mengelola sosial media yang baik. Nah, banyak sekali perusahaan. Apa sih sekarang yang nggak butuh yang disebut sebagai jasa sosial media? Perusahaan apa? Universitas butuh sosial media. Banyak lain lah ya, tidak hanya UMKM, tapi banyak perusahaan-perusahaan lain yang butuh jasa sosial media. Dan ini opportunity lagi. Mengelola marketplace, banyak UMKM lah. Kalau ini UMKM mungkin ya. Mungkin tidak hanya UMKM teman-teman ya. Industri yang lebih besar selain UMKM itu juga butuh, yaitu pengelola marketplace mereka untuk menjual produk mereka. Apakah mereka selalu bisa maintenance marketplace mereka? Tidak selalu, dan ini opportunity lagi. Berikutnya, foto produk. Foto produk ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Tidak semua orang bisa mengaplikasikan. Yes, sekarang sudah ada AI Bang gitu ya, dan kita sudah bisa mempermudah. Yes, dan itu opportunity lagi buat kamu. Kamu tinggal foto, kamu masukin ke tools AI, dan buat fotonya untuk jadi lebih maksimal dan sesuai dengan keperluan kamu. Dan ini bisa dibayar lebih besar lagi. Berikutnya, editing video. Ya, kalau ini sudah umum ya teman-teman ya, editing video ini sudah kayak jasa banyak banget yang butuh gitu ya. Nah, teman-teman bisa bagikan berbagai jenis cara untuk mendapatkan jasa editing video, jasa merekam video, menjadi host untuk streamer ya teman-teman ya. Sekarang jualan itu sudah online, sudah tidak seperti dulu lagi jualan ya teman-teman di pasar seperti itu ya. Dan opportunity-nya sekarang yaitu teman-teman jualan di online. Jadi teman-teman bisa menjadi host dan mendapatkan income tambahan untuk baik itu sosial media kalian ataupun mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan jasa kalian. Lalu berikutnya mengisi voice over ataupun VO. Ini juga banyak sekali. Banyak orang yang membuat konten company profile. Nah, misalnya rekan saya, namanya Michael, dia punya jasa ataupun mungkin punya jasa production membuat video company profile. Dan dia tidak selalu bisa membuat voice over. Nah, maka demikian dia bisa menawarkan ataupun mencari talent untuk voice overnya itu sendiri. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk apa? Teman-teman memberikan jasa voice over kalian untuk Mas Michael. Dan berikutnya adalah desain grafis. Nah, desain grafis ini juga banyak ya teman-teman ya. Ada yang disebut sebagai microblog dan banyak lagi konten-konten yang bisa teman-teman tawarkan untuk keperluan sosial media, thumbnail, desain grafis untuk keperluan postingan, ada juga carousel dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk teman-teman tawarkan. Jangan berpikir saya harus punya banyak followers. Dan yang satu lagi yang paling menarik, yang saat ini lagi rame ya teman-teman ya, yaitu adalah jasa affiliate marketing. Teman-teman tidak harus punya produk, cari apapun yang ada di rumah kalian, mention salah satu produk yang ada di marketplace, masukkan ke showcase kalian, dan teman-teman bisa mendapatkan 10% dari produk penjualan yang kalian buatkan videonya. Sekarang kesempatan sudah sangat-sangat besar,
dan tinggal teman-teman kembali lagi mau atau tidak. Oke apa enggak nih? Nah, untuk lebih lanjut, bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan proses pembuatan konten, kita akan sambung di materi berikutnya. Untuk itu, tetap standby, kita bertemu setelah video berikut ini.